Nah, saya mau mencontohkan seorang ulama yang terkenal dengan nama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi Hmm. beliau ini adalah ulama sesuai nisbatnya Palembang. Dari Palembang, beliau sedari kecil sudah pergi ke Mekah ya. Awalnya ke Hmm. Zabit dulu di Yaman, menimba ilmu awal-awal di sana, kemudian dia ke Mekah, ke Madinah, dan di sana tuh terus belajar selama puluhan tahun. Nah, Hmm. selama dia ada di Mekah Madinah, ternyata dia itu selalu mendapatkan update tentang apa yang terjadi di negerinya. Negerinya itu bukan hanya bicara soal Palembang, tapi seluruh Asia Tenggara. Ketika dia itu mendapati ada kerusuhan di Pulau Jawa yang terjadi antara putra-putra mahkota Kesultanan Mataram, Iya. terjadi antara Pangeran Mangkubumi, kemudian Pangeran Sambernyowo, Pakubuwono. Nah, maka Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini kemudian berusaha untuk mendamaikan ketiga pangeran itu dan mengokohkan kesolidan mereka untuk bersama-sama melawan musuh sejati mereka, yaitu kolonial VOC Belanda. Dari Hmm. situlah dikirim surat oleh Syekh Abdul Somad Palembang dari Mekah ke apa namanya ke Mataram atau daerah Jogja Solo lah. Dari situ kemudian juga didampingi dengan penulisan kitab dari beliau yang sangat terkenal yang berjudul apa Fado Ilil Jihad ya eh, eh Fadilatul Mujahidin watas bukan Fadilatul Mujahidin Wataskiqatul Mukminin oh Nasihatul Muslimin Wataskiqatul Mukminin fi Fado Ilil Jihad fi Sabilillah wa Karomatil Mujahidin. Nah, itu kitab kumpulan hadis yang berbicara tentang keutamaan berjihad fisabilillah dan ditujukan untuk kaum muslimin di Asia Tenggara. Hmm. Bukan mencukupkan diri di menulis surat dan menulis kitab, Syekh Abdul Somad Palembang itu bahkan sampai pulang kampung ke negerinya, ya. Hmm. Dia pulang kampung ke Palembang setelah pulang tahun berikutnya, pulang kampung ke Palembang dan dari Palembang melanjutkan ke Kedah, ya. Hmm. Kedah ini dianggap sebagai tanah air oleh Syekh Abdul Somad Palembang karena ternyata ayahnya itu berasal dari Kedah. Dan Kedah ini bukan hanya sekadar bagian Kedah Malaysia, tapi juga mencakup sampai ke Patani, sampai ke Singgora atau Songkhla yang sekarang masuk teritori Thailand. Kenapa beliau pulang ke sana? Karena ternyata kaum muslimin di daerah semenanjung Malaysia itu mendapat ancaman dari tentara Siam atau tentara kerajaan Thailand lah sekarang kita kenal. Hmm.